Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi dan penelitian kelompok kami, yaitu tentang efektivitas pembelajaran daring bagi mahasiswa. Sebelum kita menjelaskan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Siti Sarah Munawwaroh sebagai moderator dan pemateri keempat. Kemudian ada Ana Saron sebagai pemateri pertama, ada Pak Hari sebagai pemateri kedua, dan yang terakhir ada Raja sebagai pemateri ketiga. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja ke pemateri pertama. Ya, Ana dipersilahkan. Ya baik, terima kasih Teh Siti Sarah. Jadi untuk materi yang pertama ada apa itu pembelajaran daring. Daring merupakan singkatan dari dalam jaringan sebagai pengganti kata online yang sering kita gunakan dalam kaitannya dengan teknologi internet. Daring adalah terjemahan dari istilah online yang bermakna tersambung ke dalam jaringan internet. Pembelajaran daring artinya adalah pembelajaran yang dilakukan secara online. Menggunakan aplikasi pembelajaran maupun di jaring sosial, pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang dilakukan tanpa melakukan tatap muka. Tetapi melalui platform yang telah tersedia, segala bentuk materi pelajaran didistribusikan secara online. Komunikasi juga dilakukan secara online dan tes juga dilaksanakan secara online. Sistem pembelajaran melalui daring ini dibantu dengan beberapa aplikasi seperti Google Classroom, Google Meet, Edmodo, dan Zoom. Penyebab pembelajaran daring, pemerintah Indonesia membuat beberapa kebijakan nasional untuk menghentikan lajunya penyebaran COVID-19 ini. Kebijakan nasional ini dirumuskan dalam berbagai bidang terutama pendidikan. Salah satu kebijakan di bidang kesehatan adalah menerapkan protokol kesehatan untuk menekankan membeludaknya pasien pandemi di berbagai rumah sakit dan kewalahannya tenaga kesehatan. Protokol tersebut dilaksanakan di seluruh Indonesia oleh pemerintah dengan dipandu secara terpusat oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Salah satu dampak pandemi COVID-19 menerpa di bidang pendidikan sejak ditetapkan sebagai bencana nasional. Pemerintah Indonesia melalui Menteri Pendidikan Nasional membuat kebijakan pendidikan melalui tatap muka menjadi pembelajaran di rumah. Artinya kegiatan belajar mengajar yang biasanya dilakukan di sekolah menjadi di rumah. Sistem inilah yang banyak dijumpai dan berkendala. Apalagi sistem pendidikan nasional selalu berubah-ubah. Beberapa tahun sistem pendidikan ini selalu berganti. Begitu juga ujian nasional ikut berubah yang semulanya ujian nasional berbasis kertas, pensil menjadi ujian nasional berbasis komputer. Ini saja banyak kendala yang dijumpai, belum lagi pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh baik di luar jaringan, luring maupun dalam jaringan daring. Pada umumnya pembelajaran jarak jauh dikenal sebagai pembelajaran online. Bagaimana sistem pembelajaran daring? Sistem pembelajaran daring dalam jaringan merupakan sistem pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara guru dan siswa, tetapi dilakukan melalui online yang menggunakan jaringan internet. Guru harus memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan meskipun siswa berada di rumah. Solusinya, guru dituntut dapat mendesain media pembelajaran sebagai inovasi dengan memanfaatkan media daring online. Hal ini sesuai dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia terkait Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease COVID-19. Sistem pembelajaran dilaksanakan melalui perangkat personal komputer atau PC atau laptop yang terhubung dengan koneksi jaringan internet. Guru dapat melakukan pembelajaran bersama di waktu yang sama menggunakan grup di media sosial seperti WhatsApp, Telegram, Instagram, aplikasi Zoom, ataupun media lainnya sebagai media pembelajaran. Dengan demikian, guru dapat memastikan siswa mengikuti pembelajaran dalam waktu yang bersamaan meskipun di tempat yang berbeda. Apakah pembelajaran efektif bagi mahasiswa? Untuk menjawab pertanyaan di atas, kami sudah melakukan wawancara kepada beberapa mahasiswa untuk menjawab pertanyaan tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Farid Fauzan dengan NIM 2022096. Narasumber yang pertama
pertama yaitu ada yang bernama Dendi Pratama dari Universitas Surya Kencana. Beliau mengatakan, menurut saya pembelajaran daring ini kurang efektif karena dalam pembelajarannya saya sering mendapatkan masalah seperti sinyal yang kurang baik, sehingga membuat suara dosen yang sedang mengajar kurang terdengar dengan jelas. Hal ini pun berdampak pada pemahaman materi saya menjadi kurang paham apa yang diajarkan dosen. Selanjutnya yaitu narasumber kedua dari Dila dari STT. Beliau mengatakan, menurut saya pembelajaran daring kurang efektif karena kalau daring penjelasan materi kurang jelas. Mahasiswa pun merasa kurang paham dan selain itu jaringan sinyal pun putus-putus jadi tidak jelas. Dan juga karena sinyal yang kurang bagus membuat gambarnya patah-patah dan suaranya pun tidak jelas. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Raja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja Fatmawaraman. Saya akan menjelaskan tentang pendapat narasumber yang ketiga. Nama Safir Rahayu Fakih dari Universitas Pajajaran. Beliau mengatakan, menurut saya pembelajaran kurang efektif karena sering terjadinya permasalahan-permasalahan yang dialami ketika saya melakukan pembelajaran secara daring. Contohnya, jaringan kurang stabil yang membuat suara dan gambar tidak jelas. Suasana saat pembelajaran daring tidak kondusif karena banyak suara-suara dari rumah maupun dari luar yang mengganggu sehingga saya menjadi kurang fokus dalam pembelajaran. Narasumber keempat, nama Imaniar Astriani dari IBI Kesatuan Bogor. Beliau mengatakan, untuk saat ini pembelajaran berbasis daring saya kurang efektif karena banyak masalah yang saya hadapi ketika melakukan pembelajaran daring, seperti sinyal yang kurang baik saat melakukan pembelajaran dan juga kuota internet yang terbatas. Narasumber kelima dari Tina Nurwosani dari Sekolah Tinggi Teknologi Bandung. Beliau mengatakan pembelajaran daring ini belum terlalu efektif kalau menurut saya, karena ketika melakukan pembelajaran daring sering sekali terjadi gangguan seperti jaringan tidak stabil dan sebagainya. Namun pembelajaran daring ini sangat membantu proses belajar saya karena kelebihan pembelajaran daring ini yaitu bisa melakukan pembelajaran di mana saja tanpa batas jarak. Selanjutnya akan diteruskan oleh Siti Sarah Munaroh. Itu maaf belum di unmute mic-nya. Baik, narasumber yang keenam yaitu dari Mela Afrianti dari Universitas Nasional Pasim. Beliau mengatakan, menurut saya pembelajaran daring kurang efektif. Alasan yang utama terkendala sinyal. Kadang materi yang disampaikan tidak bisa diserap dengan baik oleh mahasiswa. Namun pembelajaran daring ini cukup membantu saya karena hemat waktu dan tenaga karena tidak ke kampus. Next slide. Nah, kemudian di sini juga ada kebijakan alternatif. Di mana kebijakan alternatif itu yang pertama, pemerintah menyediakan bantuan kuota kepada mahasiswa agar dapat melakukan pembelajaran secara daring. Kemudian yang kedua, pembagian subsidi kuota pemerintah lebih ditingkatkan lagi karena masih ada yang tidak mendapatkan subsidi kuota. Yang ketiga, kepada provider kartu SIM lebih ditingkatkan lagi mengenai sinyalnya, terutama di daerah pedesaan yang masih terkendala sinyal yang kurang baik. Dan yang terakhir, bagi mahasiswa telah ditingkatkan lagi dalam persiapan sebelum melakukan pembelajaran daring supaya tidak ada masalah saat melakukan pembelajaran daring. Nah, jadi kesimpulannya yaitu kesimpulan dari tadi materi pertama sampai dengan yang terakhir,
Mayoritas mahasiswa merasa pembelajaran daring dirasa tidak efektif karena ada banyak masalah yang timbul ketika melakukan pembelajaran daring, seperti sinyal yang kurang stabil saat melakukan pembelajaran daring yang membuat suara dan gambar tidak jelas, keterbatasan kuota internet untuk memenuhi kebutuhan dalam melakukan pembelajaran daring, pemahaman materi menjadi kurang maksimal, dan lain-lain. Namun di balik itu semua, pembelajaran daring memiliki kelebihan, yaitu yang pertama, lebih santai saat melakukannya, tidak perlu pergi jauh saat melakukan pembelajaran, dan dapat mencegah penyebaran wabah COVID-19. Nah, mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Itulah hasil dari diskusi dan penelitian kelompok kami. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.